Sudah selesai Kristi, acara gosipnya sudah selesai belum? Laki 6, perempuan 7, atau 13. Bagaimana tadi sekolah minggunya? Dapat hadiah? Hadiah apa aja? Agak Kok sih. bisa? Hah? Kok bisa nggak ada isinya? Nggak ada isinya gimana? Ada, cuman saya dapat sisir. Oh, suruh nyisir. Ada yang nggak ada isinya? Dapat semua kan? Ada isinya semua kan? Oh. Nggak ada zong kan? Nggak ada. Sisirnya disimpan dulu. Bonceng, bonceng. Jalan. Ini sampai tanggal berapa liburan? Hah? Ada yang 5, ada yang 6. Oke. Sama sih. Tanggal 29, 30. Oke, duduk tenang, seperti biasa. Duduk bersimpu dulu. Oke, duduk bersimpu. Sebelum dengar, masih duduk bersimpu. Nah, duduk bersimpu, nanti ada sesi meditasinya. Meditasi nanti untuk meditasi. Latihan belajar. Jarang-jarang hari uposatha ada 1 kali dalam seminggu. Nah, Dhammasakacha, kalau misalnya itu hari Dhammasawana, hari untuk, ayo, masih belum selesai. Hari untuk mendengarkan Dhamma, Dhammasawana. Zaman Sang Buddha itu ditetapkan pada saat itu Buddha Sasana baru saja berkembang di Rajagaha, di kerajaan milik Raja Bimbisara. Nah, di sana Raja Bimbisara melihat agama Buddha berkembang pesat, kemudian memohon kepada Sang Buddha. Para pertapa aliran agama lain, zaman dahulu ada agama-agama lain, sasana atau ajaran, ada guru-guru besarnya. Mereka memiliki hari, salah satu hari untuk berkumpul bersama, mengadakan pertemuan. Ini di dalam Buddha Sasana kiranya perlu ada satu hari untuk adanya pertemuan demikian. Nah, di sanalah Raja Bimbisara kemudian ditanya oleh Sang Buddha, lalu mau hari mana? Nah, lalu Raja Bimbisara mengusulkan, ada hari uposatha di mana bulan gelap, bulan terang, bulan setengah gelap, bulan setengah terang. Itu sebagai 4 hari dalam 1 bulan. Jadi 1 minggu ada 1 kali untuk para Buddha Mamaka. Nah, mulai dari biku, bikuni zaman dahulu, serta upasaka dan upasika itu mengadakan pertemuan. Nah, pertemuannya untuk apa? Ya untuk lebih mendalami Dhamma ajaran Sang Buddha tentang apa? Tentang jalan untuk mengakhiri penderitaan, untuk mendapatkan kebahagiaan yang tertinggi, sebagai tujuan akhir di dalam sasana ini. Nah, makanya kita belajar Buddha Sasana demi berjalan untuk sampai ke titik tersebut. Masing-masing
berusaha sesuai dengan kemampuannya. Ada punya tenaga besar juga dapat lebih cepat. Ada punya tenaga sedikit juga dapat lebih lama. Tergantung masing-masing tenaga dan kebijaksanaan serta keyakinan di dalam Buddha Sasana ini. Makanya kalau misalnya ditanyakan untuk apa tujuan menganut atau mengikuti ajaran Buddha Sasana ini, nah, tentunya untuk mengakhiri penderitaan, untuk mencapai tujuan yang merupakan kebahagiaan tertinggi. Nah, kebahagiaan tertinggi itu apa? Dalam Buddha Sasana ini dikatakan atau disebut dengan Nibbana. Nah, yang Sang Buddha katakan Nibbanang Paramang Sukhang. Nah, Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Karena di sana tidak ada kelahiran, tidak ada usia tua, tidak ada sakit, tidak ada kematian. Tidak ada lagi kondisi yang masih terpengaruh atau tertekan atau teratur oleh anicang dukkang anatta. Terlepas dari semua itu. Tidak ada lagi ketidakkekalan, tidak ada lagi penderitaan. Nah, untuk mencapai tujuan tertinggi itu, disinilah belajarnya di dalam Buddha Sasana ini, sebagaimana dhamma yang telah Sang Buddha berikan, mulai dari mengikuti jalan mulia berwas 8, mulai dari sila, samadhi, serta panya, itu dikembangkan dengan baik. Silanya dijaga sebaik mungkin. Sila itu menjaga ucapan dan perbuatan dengan baik, itulah sila. Sementara samadhi itu berusaha untuk memusatkan pikiran agar mantap atau teguh. Serta panya itu adalah kebijaksanaan, dapat untuk memilah atau membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, dari sini barulah perlahan-lahan seorang yang praktek dalam Buddha Sasana ini akan mencapai tingkatan-tingkatan tertentu sebagaimana yang Sang Buddha telah nyatakan, mulai dari seorang Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Nah, semua itu bukanlah sekedar hayalan belaka, tetapi apa yang dapat benar-benar untuk dicapai bagi siapapun yang menjalankannya dengan baik dan dengan benar. Nah, makanya kita berusaha untuk belajar sampai ke sana. Memang belajar itu sulit. Dalam hal apapun yang namanya belajar itu sulit, tetapi akan lebih sulit lagi jikalau kita tidak belajar. Nah, ini untuk direnungkan malam hari ini. Sekarang belajar untuk praktek meditasi. Nah, kita tenangkan pikiran, ya, ambil posisi sikap duduk meditasi seperti rupang Buddha di depan kita. Kaki kanan di atas kaki kiri, nah, tangan kanannya di atas tangan kiri, ditempukan di atas pangkuan. Nah, badannya diluruskan, berusaha untuk rileks, tidak tegang, walaupun tegap tetapi rileks. Lalu matanya mulai dipejamkan, tidak perlu tengok kanan kiri, ada siapa di kanan di kiri juga biarlah, tidak perlu diperhatikan. Sekarang hanya ada diri sendiri, anggap saja duduk seorang diri, hanya fokus pada apa yang dapat dirasakan saat ini. Yang paling jelas, yang paling dominan itu terasa adalah nafas, karena kita sedang duduk, tidak ada pergerakan apapun. Mungkin yang dapat paling terasa itu adalah nafas, selain daripada detak jantung. Kalau lihat detak jantung mungkin agak sulit juga, tapi kalau nafas bisa dengan jelas dirasakan dan ditangkap, untuk dijadikan sebagai pusat perhatian. Tempatkan fokusnya pada bagian yang dilalui nafas yang paling nyata. Bisa di ujung hidung, bisa juga pada bagian perut. Namun umumnya para guru, para thera yang merupakan kuba acan dari garis
tradisi Patipada Longkuman Puridato. Beliau akan mengajarkan untuk menempatkan perhatian pada bagian ujung hidung. Napas masuk, tahu napas masuk, napas keluar juga tahu napas keluar di bagian ujung hidung tersebut, karena itu merupakan pintu masuknya, pintu awal. Jika nafas yang masuk pasti akan masuk dari sana dulu, dan keluar juga akan berakhir keluar di sana. Ditempatkan saja perhatian, tidak perlu untuk menanyakan atau mencari tahu nafas setelah masuk akan kemana lagi, setelah keluar akan kemana lagi. Tidak perlu dicari tahu. Tugas kita hanya cukup mengetahui nafas masuk dan nafas keluar. Seperti penjaga pintu, ada orang masuk tahu kalau ada orang yang masuk, ada orang keluar juga tahu. Cukup lihat, cukup tahu. Tidak perlu ditanya siapa yang masuk, siapa yang keluar. Nah, inilah sepertinya meditasi dengan objek anapanasati yang seperti itu, hanya fokus mengamati masuk dan keluarnya nafas. Nah, tempatkan perhatiannya, jangan banyak pikir, jangan pikir apapun. Saat ini sedang duduk meditasi, sedang memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar. Bagi siapa kurang kuat juga bisa tambahkan lagi dengan Buddho, nafas masuk Bud, nafas keluar Do, untuk semakin mengencangkan fokusnya agar tidak mudah lepas dalam konsentrasi di dalam mengembangkan cita bawana atau praktek samatha bawana. Inilah praktek dasar dalam meditasi, yaitu untuk mencari ketenangan dengan praktek samatha. Sekarang terus fokusnya dijaga sampai nanti ketika waktunya sudah cukup untuk keluar dari meditasi akan diberikan aba-aba.